Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Nova Fahriawan dengan NIM H5401211095. Jadi di video kali ini saya akan melakukan tutorial atau demo cara melakukan estimasi ECM atau Error Correction Model dengan menggunakan aplikasi Stata. Jadi di sini saya menggunakan data dari skripsi dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia tahun 1999 Q1 hingga 2010 Q4 dengan pendekatan Error Correction Model atau ECM. Jadi langsung saja jika sudah dibuka aplikasi datanya, kita bisa langsung memasukkan data dengan cara mengklik pada bagian data editor, kemudian kita buka datanya, kita copy, lalu kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita klik variable names. Maka dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan dari variabel tahun yang ini tadi ya teman-teman. Dari yang ini tadi. Ini tidak kita kopikan karena kita bisa create-nya langsung di Stata. Dengan cara memasukkan rumus gen t underscore n. Kemudian new t t key. Memasukkan tahun pertamanya tadi, tahun awalnya 1999 Q1. Kemudian plus T min 1. Ya, lalu kita format new T persen Teki. Kemudian this set new T. Oh, maaf. Ini kita hapus saja biar tidak mengganggu ya. TS set, bukan T set. Maka di sini sudah muncul ya harusnya di datanya. Di sini kan time variable-nya dari Q1 1999 hingga Q4 2010. Maka kita cek di data editornya akan muncul seperti ini. Dari Q1 1999 hingga 2010 di Q4. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan tes stasionaritas dari masing-masing variabel dengan cara diffuler. Ketikkan diffuler M1 gitu. Dan seterusnya. Ini kita copy saja biar memudahkan. SBD, kemudian inflasi, investasi, kemudian PDB. Ya, 4 itu ya. Ini bisa kita lihat di sini untuk melihat dari stasionaritasnya itu nilai T statistiknya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan critical value-nya. Dan nilai dari ZT-nya itu lebih kecil dari 0,05. Yang mana di M1 ini berarti tidak stasioner karena ZT-nya itu lebih besar dari 0,5 dan T statistiknya itu lebih besar dibandingkan critical value-nya. Untuk SBD itu stasioner karena ZT-nya sudah signifikan dan ininya T statistiknya lebih kecil. Sama juga dengan inflasi, ininya sudah signifikan, Z-nya sudah signifikan, dan T statistiknya lebih kecil dibandingkan dengan critical value-nya. Nah, PDB sama dengan M1 karena dia belum stasioner di data level. Jadi yang stasioner di data level hanya dua variabel yaitu SDB dan inflasi saja. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan pada first difference-nya untuk M1 dengan cara menambahkan D di depannya. D besar, maaf, M1. Bisa kita lihat di sini pada first difference-nya untuk nilai M1 itu sudah stasioner karena di sini nilai Z-nya sudah signifikan dan tes statistiknya lebih kecil dibandingkan dengan critical value-nya. Lakukan hal yang sama untuk PDB-nya.
Nah, bisa kita lihat di sini nilainya sudah signifikan. Berarti mereka berdua untuk M1 dan PDB-nya itu sudah stasioner di eh, first difference, bukan di data level. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan model regresi sederhana dengan mengetikkan komen regress double S, M1, SDB, semuanya dimasukkan. Kemudian kita ketikkan enter. Nah, jadi yang dibutuhkan dari regresi sederhana ini adalah residualnya dari model regresi pertama yang tadi kita tidak masukkan first difference karena kita masukkannya data levelnya. Nah, selanjutnya kita ketikkan predict ECT yang mana dalam estimasi ECM itu ECC ini termasuk residual ya teman-teman. Kita sini resid. Nah, di sini sudah kita lihat masuk ya teman-teman ke dalam labelnya berarti dalam data editor ini sudah masuk ECC-nya ya. Yang mana ini merupakan residual atau error nilai errornya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan stasionaritas pada ECT dengan cara di fuller sama seperti tadi ECT bukan ETC. Yang mana di sini bisa kita lihat sudah stasioner pada tingkat level karena dia eh, nilai Z-nya tuh lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dan nilai T statistiknya itu lebih besar, maaf, lebih kecil dibandingkan dengan critical value-nya. Ini karena minus ya jadinya dia lebih kecil terlihatnya walaupun lebih besar di sini. Dia karena sudah stasioner di tingkat level itu artinya adanya kointegrasi atau hubungan pada jangka panjang. Untuk selanjutnya kita akan melakukan permodelan ECM dengan memasukkan regress sama seperti yang tadi tapi menggunakan first difference data. Semua datanya di first difference kan. Jadi kita untuk mempermudah langsung saja ke sini kita klik. Nah, di setiap variabelnya kita tambahkan D besar dengan titik. Dan di ujungnya kita ketikkan leg 1 ECT. Mohon maaf sebenarnya ada kesalahan di sini bukan leg ya, tapi L1. L1 titik ECT. Nah, kita sudah memasukkan rumusnya maka akan keluar seperti ini yang kita lihat adalah pada sebentar ECT legnya satu di sini. Yang mana pada nilai koefisiennya itu harus dari 0 hingga -1 atau 1 ya, itu dimutlakan, di mana di sini sudah memasuki eh, terse- angka tersebut berarti itu adanya kointegrasi. Namun variabel di sini itu tidak stasioner karena itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05 yang berarti variabel penyesuaian ETC-nya itu penyesuaian jangka pendeknya ke jangka panjang tidak signifikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji Gauss-Markov dengan cara mengetikkan head test. Yang mana di sini nilai probabilitasnya itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05 yang berarti dia terima H0 karena di sini H0-nya itu constant variance. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi dengan memasukkan at stat terus good pray. Yang mana di sini H0-nya itu no serial correlation, berarti dia tidak adanya autokorelasi. Nah, bisa kita lihat di sini nilai P itu lebih besar dari 0,05 yang berarti terima H0. Nah, mungkin untuk estimasi dari statanya cukup sampai di sini. Berhenti di uji coba autokorelasi. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan dari kesimpulan skripsinya, yaitu inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang itu mempunyai hubungan
yang positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Kemudian tuh suku bunga dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang negatif, tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia, seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman. Untuk PDB, dalam jangka pendek itu mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Nah, sedangkan dalam jangka panjangnya PDB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Karena tadi yang PDB dia itu stasioner pada first difference ya. Oke, mungkin sekian penjelasan tutorial dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penjelasan saya dan semoga video ini mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.